sekali. Makanlah, selamat malam. Lakukan mimpi gila, lakukan mimpi gila, lakukan mimpi gila. Tangan ketiga. Selamat datang kembali di acara Selasa di Bawah Selimut. Moddam menerima telepon dari seorang wanita yang menceritakan bahwa Plern, seorang seniman freelance, memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama Nati, pacarnya yang sudah lama bersama, meskipun di masa lalu mereka pernah berselisih, karena Nati pernah menjalin hubungan dengan Ko, yang merupakan atasan Nati. Keduanya sering bertengkar tentang Ko. Setelah memutuskan untuk tinggal bersama, Plern memilih untuk saling memahami satu sama lain dan berhasil melewati rintangan rasa curiga. Plern bekerja sebagai pelukis lepas, sementara Nati bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan penjualan furnitur, di mana Ko adalah atasan Nati. Setelah semua barang dipindahkan ke kamar, Nati meminta izin untuk pergi bekerja, jadi Plern harus tinggal sendirian di kamar. Dia memutuskan untuk menghabiskan waktu luangnya dengan menggambar di kanvas. Namun, sebelum dia bisa mulai bekerja, dia mendengar suara 9i bergerak sendiri yang terdengar di telinganya. Ketika dia menoleh untuk melihat dari mana suara itu berasal, dia tidak menemukan apa-apa. Meskipun tidak ingin memikirkan hal itu terlalu dalam, dia berusaha untuk mengabaikan suara aneh itu. Sampai malam tiba, Nati mengirim pesan kepada Plern bahwa dia terjebak dengan pekerjaan penting dan mungkin akan pulang larut. Jadi dia menyuruh Plern untuk tidur lebih awal tanpa menunggu. Pada malam itu, saat Plern sedang terlelap, dia merasakan seolah-olah tempat tidurnya tertekan dan merasakan lengan yang memeluk pinggangnya yang dia kira adalah Nati. Dia pun tertidur tanpa berpikir lebih jauh. Namun, ketika bangun keesokan harinya, Plern menyadari bahwa Nati tidak kembali ke kamar karena harus lembur bekerja semalaman karena pekerjaan yang mendesak. Untuk mulai merasakan ketidakberesan yang semakin meningkat, dia juga memperhatikan bahwa di sekitar pinggangnya mulai muncul bercak hitam yang aneh, membuatnya merasa bingung dan ketakutan. Sampai akhirnya, Nati kembali dan terjatuh ke tempat tidur. Plern menoleh ke arah pintu kamar dan melihat ada 9y berwarna merah muncul di pintu dengan penampilan yang aneh. Plern sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Jadi dia berusaha membangunkan Nati yang tidur di sampingnya untuk melihat. Tapi ketika Nati melihat ke arah tempat yang ditunjukkan Plern, dia menemukan bahwa semuanya baik-baik saja. Dan tidak ada yang seperti yang diceritakan Plern. Nati pun berpikir, karena kelelahan dari bekerja, Nati pun bertengkar dengan Plern. Nati mengatakan bahwa 9ii yang menyeramkan itu adalah milik Plern. Sementara Plern berpikir bahwa 9y itu adalah milik Nati. Setelah berdebat, Nati memutuskan untuk mengemas barang-barangnya dan pergi tidur di tempat lain untuk mengakhiri masalah. Namun, setelah Nati pergi, Plern terus menatap 9y misterius itu selama beberapa saat sampai dia mendengar suara. Selain itu, jeruk yang ada di meja juga jatuh ke lantai, dan jeruk yang jatuh itu memiliki bekas tangan hitam. Saat Plern membungkuk untuk mengambil jeruk yang jatuh, tiba-tiba ada tangan misterius yang muncul di depannya dan meraih jeruk itu lebih dulu. Plern sangat terkejut, jadi dia segera berlari sambil mengambil barang-barang penting dan memasukkannya ke dalam tas, berniat untuk pergi ke tempat lain untuk sementara waktu. Namun, sebelum dia bisa keluar dari kamar, dia melihat bahwa di kanvas tempat dia menggambar mulai muncul jejak kaki yang aneh. Plern pun mengumpulkan keberanian dan berlari keluar dari kamar dengan cepat. Sebelum mencoba menghubungi Nati, Plern mendapati bahwa ponsel Nati dimatikan. Dia pun meninggalkan pesan dan melarikan diri untuk menyewa kamar di hotel. Karena Plern tidak memiliki pekerjaan tetap, kondisi keuangannya tidak begitu baik, jadi dia memutuskan untuk menghubungi Nei, sahabatnya, untuk meminjam uang sewa kamar hotel. Dia menceritakan semua yang terjadi kepada Nei
dan Nei membantu Plern menyelidiki latar belakang 9Y itu, hingga menemukan bahwa 9Y itu adalah 9. Cerita ini berawal dari seorang wanita yang tiba-tiba mengalami kegilaan dan berniat untuk membunuh 3 suaminya karena dia sangat membenci mereka dan ingin bercerai. Namun, ketiga suaminya tidak mau memenuhi permintaannya dan malah mengurungnya. Mereka memaksanya duduk di atas 9Y itu dan membakarnya hidup-hidup untuk mengikat jiwanya di dalam 9Y tersebut. Sejak saat itu, siapapun yang memiliki 9Y itu akan selalu mengalami pertemuan dengan roh hitam yang merupakan kekuatan dendam dan kutukan dari istri-istri tersebut. Namun, ada cerita tambahan bahwa selalu sial, tetapi ada cerita tambahan bahwa jika seseorang yang tersentuh oleh roh itu, mereka akan muncul bercak hitam di kulit, dan ketika bercak itu menyebar ke seluruh tubuh, roh jahat itu akan datang untuk membawa orang tersebut pergi. Setelah cerita selesai, meskipun dia tidak terlalu percaya pada hal-hal menyeramkan ini, dia merasa penasaran dan bertanya kepada Plern, mengapa 9Y itu diletakkan di depan kamar Plern dan Natty, padahal mereka berdua mengaku tidak membelinya. Plern pun langsung mencurigai Ko, mantan pacar Natty, dan memutuskan untuk menghadapi Ko secara langsung, memaksanya untuk mengakui kebenaran. Ko mengakui bahwa dia mengenal 9, jadi, sebaliknya, dia malah memilih untuk mengkritik Plern yang dianggap sebagai beban bagi Natty, dan bertanya, jika ingin bertemu Natty, kenapa tidak kembali ke kamar? Karena Natty baru saja keluar setelah bertengkar dengan Ko. Plern pun memutuskan untuk mundur dan berniat kembali ke kamar untuk menemui Natty. Namun, saat itu, dia menerima telepon dari Nei. Namun, setelah menerima telepon, Nei memberitahu Plern dengan cemas bahwa cerita tentang 9Y yang terkutuk itu adalah nyata. Semua orang yang sebelumnya menjadi korban ternyata hilang, dan ketika orang-orang pergi memeriksa, mereka hanya menemukan bekas bercak hitam di kamar. Karena khawatir dengan Natty yang baru saja kembali ke kamar, Plern segera bergegas kembali ke kamar mengikuti Natty. Tapi ketika mereka masuk ke dalam ruangan, mereka hanya menemukan ruangan kosong dengan pintu yang tertutup aneh. Mereka mendengar suara seperti suara napas yang samar di dalam ruangan, tetapi seluruh ruangan itu tiba-tiba gelap. Dia pun memutuskan untuk menyalakan lampu dari ponselnya dan mencari sumber suara. Plern merasa seolah-olah ada seseorang di dalam ruangan selain dirinya, tetapi setiap kali dia menoleh, dia tidak melihat apa-apa dalam kegelapan. Tak lama kemudian, sosok yang hangus muncul di depannya, bersamaan dengan lampu di tengah ruangan yang menyala. Begitu dia menoleh ke arah lampu, sosok itu menghilang secepat kilat. Sebelum Natty menariknya keluar dari tempat itu, dan keduanya berusaha cepat-cepat melarikan diri dari ruangan. Namun tiba-tiba, sosok yang tidak terbakar muncul dari 9Y dan menarik kaki Natty. Melihat itu, Plern mencari sesuatu untuk memukul sosok yang sedang menyeret Natty hingga membuatnya berteriak keras dan melepaskan tangan dari Natty. Keduanya pun berhasil melarikan diri. Dan gambar menunjukkan bahwa sosok hitam itu sedang merayap mendekati mereka, seolah-olah ingin menangkap mereka. Mereka berhasil melarikan diri dari ruangan dan pergi ke hotel tempat Plern menyewa kamar. Saat dia meminta maaf kepada Plern karena telah mengganggu Go, itu membuat pihak lain mengirimkan 9Y yang terkutuk. Plern kemudian memperhatikan bahwa kedua lengan Natty dipenuhi dengan bekas hitam pekat. Dia berpikir, mungkin itu karena hantu dengan bekas hitam yang menangkap Natty. Namun, saat dia mulai mengingat, dia menyadari bahwa sebenarnya Natty adalah orang yang membawa 9Y. Karena pada malam 9Y datang, Natty tidak ada di kamar, meninggalkannya sendirian dengan 9Y. Satu hal lagi adalah, Plern hanya memberitahu Natty bahwa 9Y itu hanya menggoda orang, dan Plern baru tahu dari Neui bahwa 9Y bisa membunuh orang. Lalu, bagaimana Natty bisa tahu semua informasi itu? Selain itu, bekas di lengan Natty itu hanyalah cat yang digunakan untuk lukisan dirinya sendiri. Jadi dia berpikir bahwa sebenarnya orang yang membawa 9Y ke dalam ruangan sejak awal mungkin adalah Natty, bukan Go. Plern berusaha mendesak Natty untuk mengungkapkan kebenaran hingga akhirnya Natty mengakui bahwa dia adalah orang yang membawa 9Y ke dalam ruangan. Natty dengan tegas menyatakan bahwa dia ingin Plern keluar dari hidupnya, sehingga dia membawa 9Y ke dalam ruangan atas saran Go. Pada awalnya, Natty tidak tahu bahwa 9Y bisa membunuh,
Dia ingin agar hantu itu menakut-nakuti Plern sampai Plern mau pindah sendiri. Namun, setelah dia mengetahui kebenaran dari Paco bahwa 9 Yi bisa membunuh orang, dia segera kembali ke kamar untuk membantu Plern. Natty pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Plern dengan tulus. Saat kedua orang itu sedang berusaha saling memahami, tiba-tiba roh jahat muncul dengan niat untuk menyerang Plern. Namun, Natty meminta agar roh itu mengambil dirinya sebagai gantinya, dan roh jahat itu pun setuju untuk mengambil Natty. Setelah itu, teman-teman mereka, untuk tidak kehilangan muka selamanya, teman-teman pun mengumpulkan keberanian dan meminta roh jahat sekali lagi untuk membawa orang lain yang bukan mereka berdua. Dan sekali lagi, permintaan itu berhasil. Karena roh itu melepaskan Natty kembali, dan karena itu, Natty membawa Go ke hotel dan mengikatnya dengan 9 I yang terkutuk, sementara Go masih belum menyadari apa yang terjadi. Mereka sudah memutuskan bahwa mereka akan hidup bertiga seperti suami istri. Jadi Go pun bisa mengerti dan tidak melawan. Setelah mereka mengikatnya dengan erat, mereka pun menunjukkan kepada Go bahwa 9 Yi yang terikat padanya adalah 9 Yi yang terkutuk. Go adalah orang yang mereka tukarkan untuk roh jahat yang menghuni 9 Yi itu. Dan mereka membiarkannya sendirian di dalam ruangan dengan 9 I tersebut sebelum sosok itu merayap keluar dan mengambilnya. Setelah suara Go berhenti, mereka kembali masuk ke dalam ruangan dan menemukan bahwa 9 I itu sudah menghilang, hanya menyisakan jelaga dan bekas terbakar di lantai. Setelah kejadian hari itu, Ti memutuskan hidup lebih bahagia. Setelah Plern menutup telepon, Modam memperhatikan ekspresi Huan yang aneh. Modam bertanya ada apa, dan Huan menjawab bahwa Jen yang terbaring diam. Dia juga menyebutkan sofa yang dicoba untuk berbaring. Mungkin sofa terkutuk. Sekarang, Jen mungkin sudah disedot jiwanya oleh sofa itu. Modam bilang, Huan terlalu percaya hal aneh. Itu sofa biasa. Huan masih takut sebelum gambar pindah ke tangga darurat. 9 Yi terkutuk tergeletak. Gimana bisa diatur? Harga tag itu aja belum dicopot. Tapi Huan masih merasa ketakutan. Lalu gambar berpindah ke tangga darurat di gedung, di mana 9 I yang terkutuk itu tergeletak